Selamat datang kembali pada channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang raja dan ratu yang masa berkuasanya terlama di dunia. Namun sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dalam sejarahnya, hampir semua negara menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Sistem monarki menjadikan raja dan ratu dapat berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, tahukah kamu, raja dan ratu yang tercatat paling lama berkuasa dan menduduki tampuk kekuasaan di dunia? Siapa sajakah mereka? Berikut akan kami ulas untuk kalian. Yang pertama, adalah Sobhuza kedua, Raja Swaziland di Afrika Selatan. Sobhuza II lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1899 dan mulai bertahta sejak di tahun kelahirannya, yakni saat usianya baru menginjak 4 bulan. Sobhuza II menggantikan ayahnya yang wafat di tahun yang sama saat menari Inkwala, sebuah ritual utama kerajaan. Saat Sobhuza lahir, tengah terjadi perang Boer di Afrika Selatan. Masa kepemimpinan Sobhuza 82 tahun 254 hari, namun karena dianggap masih terlalu muda maka roda pemerintahan dijalankan oleh nenek dan pamannya hingga sang raja dianggap dewasa pada tahun 1921. Pemerintahan langsungnya sendiri sekitar 60 tahun lebih. Beliau memimpin kemerdekaan Swaziland dari Britania Raya pada tahun 1968 dan pemerintah Inggris mengakuinya kemudian sebagai Raja Swaziland atau Eswatini. Di awal pemerintahannya bahkan Sobhuza memperjuangkan pembagian dan perampasan tanah untuk dipulihkan yang dilembagakan oleh otoritas Inggris. Pada tanggal 21 April tahun 1973, sang raja mencabut konstitusi dan membubarkan parlemen lalu selanjutnya menjalankan kekuasaan sebagai penguasa absolut. Sang raja mangkat pada tanggal 21 Agustus tahun 1982. Dan lalu digantikan oleh Meswati ketiga yang merupakan salah satu anaknya. Yang kedua, adalah Raja Perancis, Louis ke-14. Louis ke-14 lahir pada tanggal 5 September tahun 1638. Dan merupakan anak dari Raja Perancis Louis ke-13 yang masa kepemimpinannya sejak tahun 1610 hingga tahun 1643. Adapun Raja Louis ke-13 sendiri adalah putra dari Henry ke-4 yang merupakan pemimpin Protestan dan menjadi Raja Navarre dengan masa kepemimpinan antara tahun 1572 hingga 1610. Kakek Louis ke-14 merupakan raja pertama dari cabang keluarga Bourbon dari bangsa Capetian di Perancis. Louis ke-14 dinobatkan menjadi Raja Perancis dalam usia 5 tahun menggantikan ayahnya. Namun karena dianggap masih terlalu kecil untuk memerintah sebuah kerajaan, maka ditunjuklah Menteri Utama Perancis Jules Cardinal Mazarin untuk mendampingi Louis kecil. Beliau baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya Menteri Utama Perancis Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Pada masa pemerintahannya, Louis ke-14 meluaskan kekuasaan Perancis di Eropa dengan melakukan 3 peperangan besar. Perang Perancis, Belanda, Perang Aliansi Besar dan Perang Suksesi Spanyol yang berlangsung antara tahun 1701 hingga tahun 1714. Louis ke-14 memerintah Perancis selama 72 tahun dan raja yang masa kekuasaan monarki terlama di Perancis dan Eropa. Setelah wafat di usia 76 tahun, Louis ke-14 digantikan oleh cicitnya Louis ke-15.
Yang ketiga, adalah Ratu dari Britania Raya Inggris. Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth Alexandra Mary menyandang gelar pimpinan negara monarki yang paling lama menjabat di dunia setelah Louis ke-14 dari Perancis. Lahir di London pada tanggal 21 April tahun 1926. Elizabeth dinobatkan naik tahta menjadi ratu menggantikan ayahnya yang meninggal Raja George ke-6 pada tanggal 6 Februari tahun 1952, di saat usianya baru menginjak 25 tahun. Namun setahun kemudian barulah Elizabeth dinobatkan secara resmi, tepatnya pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Elizabeth menyandang gelar pemimpin monarki terlama di Inggris tepatnya 70 tahun, 214 hari. Masa pemerintahan Ratu Elizabeth merupakan masa pemerintahan terlama dalam sejarah monarki Britania Raya. Elizabeth dulunya Ratu Monarki Konstitusional dari 16 negara berdaulat yang dikenal dengan sebutan Alam Persemakmuran serta ketua dari 54 anggota negara-negara persemakmuran. Beliau juga merupakan Gubernur Agung Gereja Inggris. Anggota 7 Alam Persemakmuran sendiri yang diratuinya antara lain Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan dan Sri Lanka. Elizabeth dikenal sebagai pemimpin Britania Raya paling berpengaruh dalam 150 tahun terakhir. Elizabeth mendapatkan tahtanya secara tidak terduga setelah pamannya Edward ke-8 yang seharusnya menggantikan ayahnya melepaskan tahta. Dalam masa pemerintahan Ratu Elizabeth, banyak peristiwa bersejarah yang terjadi. Di antaranya Perang Dingin, pembubaran Uni Soviet, The Trouble di Irlandia Utara dan Perang Falkland. Begitu pula Perang Afghanistan, peristiwa tanggal 11 September. Bahkan di masa kekuasaannya, terjadi 15 kali pergantian Perdana Menteri Britania Raya. Sang Ratu tutup usia di umur 96 tahun tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2022. Elizabeth adalah monarki pertama yang meninggal di Skotlandia sejak James V Raja Skotlandia pada tahun 1542. Tahta Ratu Elizabeth digantikan oleh anak pertamanya Charles III yang sebelumnya menyandang gelar Pangeran Wales terlama di Britania Raya. Yang keempat, adalah dari Thailand Raja Bhumibol Adulyadej. Raja Thailand Bhumibol Adulyadej atau dikenal dengan Raja Rama ke-9 lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1927. Beliau naik tahta pada tanggal 9 Juni tahun 1946, saat usianya baru 18 tahun. Dia naik tahta menggantikan kakak laki-lakinya, Raja Ananda Mahidol yang telah wafat lebih dulu. Namun sang raja tidak langsung menduduki tahta karena diminta menyelesaikan studinya lebih dulu di Swiss. Masa kepemimpinannya mendapat tempat di hati rakyatnya karena sentuhan pribadinya. Raja yang pernah meraih medali emas SEA Games ini adalah atlet berlayar. Pada masa pemerintahannya pula, terjadi beberapa konflik intern hingga sang raja beberapa kali melakukan manuver politik yang pada akhirnya bisa diredam. Dan sejak saat itu pula lah kudeta militer menjadi tabu di negara itu. Kepemimpinannya yang mencapai 70 tahun 126 hari di Thailand menjadikan Raja Bhumibol Adulyadej sebagai kepala negara terlama di dunia. Sang raja meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober tahun 2016 di Bangkok, Thailand. Tepat di usianya yang ke-88 tahun. Setelah sang raja wafat, lalu digantikan oleh putra tunggalnya Paduka Yang Mulia Raja Mahavajiralongkorn sebagai Raja ke-10 dari dinasti Chakri dan diberi gelar Rama ke-10. Yang kelima, adalah Yohanes II dari Kerajaan Liechtenstein. Liechtenstein terletak di antara Austria dan Swiss. Yohanes II adalah Pangeran Liechtenstein lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1840.
Masa pemerintahannya selama 70 tahun 91 hari adalah yang terpanjang kelima. Yohanes naik tahta tak lama berselang setelah ulang tahunnya yang ke-18 menggantikan ayahnya Alois II. Yohanes II mengeluarkan konstitusi pertama Liechtenstein pada tahun 1862, dan pada tahun 1921 setelah Perang Dunia Pertama mengeluarkan undang-undang baru di mana poinnya memberikan hak politik kepada rakyat biasa dan menjadikan kepangeranan sebagai monarki konstitusional. Selama kepemimpinannya, Liechtenstein mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Namun, sisi lain sang raja yang tertutup itu, membuat tak diketahui mengapa beliau memutuskan untuk tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Masa pemerintahannya sendiri dimulai pada tanggal 12 November tahun 1858 hingga beliau wafat pada tanggal 11 Februari tahun 1929 di usianya yang menginjak 88 tahun. Dan setelahnya Yohanes II tutup usia, beliau digantikan oleh saudaranya Frans I. Yang keenam, adalah Kaisar Austria dan Raja Bohemia, Franz Joseph I. Franz Joseph lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1830. Joseph adalah Kaisar Austria dan Raja Bohemia sejak tahun 1848. Serta, menjadi Raja Apostolik Hongaria sejak tahun 1867. Pamannya Ferdinand ke-1 adalah raja yang dia gantikan setelah sang paman melepas jabatannya setelah revolusi tahun 1848. Franz Joseph merupakan penguasa monarki terlama kedua di Eropa setelah Louis keempat. Masa menduduki kursi kerajaan selama 67 tahun 355 hari. Joseph menghabiskan awal masa pemerintahannya melawan konstitusionalisme di wilayahnya. Walaupun Joseph tidak menyerahkan wilayah apapun kepada kerajaan Prusia setelah Perang Kemerdekaan Italia kedua dan ketiga pada tahun 1859 dan tahun 1866, Perjanjian Praha pada tanggal 23 Agustus tahun 1866 menjawab pertanyaan Jerman demi Prusia, yang mencegah penyatuan Jerman terjadi di bawah House of Habsburg. Pada tahun 1914 di masa pemerintahannya pula Perang Dunia Pertama pecah setelah konflik di Sarajevo yang mengaktifkan sekutu Kekaisaran Rusia dan menyatakan perang satu sama lain. Sang kaisar turun tahta disebabkan meninggal dunia pada tanggal 21 November tahun 1916. Tahta selanjutnya diteruskan oleh Karl pertama dari Austria atau Karl keempat dari Hongaria. Karl pertama sendiri adalah penguasa terakhir dari Kekaisaran Austria-Hongaria serta penguasa terakhir dari Wangsa Habsburg-Lothringen. Ia memerintah dari tahun 1916 sampai tahun 1918. Karl pertama menolak berpartisipasi dalam urusan negara, akan tetapi juga menolak untuk turun tahta. Dia menghabiskan tahun-tahun sisa hidupnya berusaha untuk mengembalikan monarki sampai kematiannya pada tahun 1922. Yang ketujuh, adalah Yang Mulia Malitoa Tanumafili kedua dari Samoa. Kepala negara dari keturunan bangsawan Samoa ini memegang gelar Malitoa, kepala suku tertinggi. Lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1913, dan menjadi Malitoa Tanumafili pertama pada tahun 1940 menggantikan ayahnya yang wafat di tahun sebelumnya. Tanumafili menduduki kursi kepemimpinannya selama 67 tahun 124 hari. Tidak banyak cerita tentang bagaimana Tanumafili memimpin kerajaannya, termasuk cerita politik atau pergolakan selama masa jabatannya itu. Tanumafili adalah pengikut kepercayaan Bahai. Tanumafili merupakan anggota kerajaan kedua pengikut kepercayaan ini setelah Ratu Mari dari Rumania. Tanumafili wafat pada tanggal 11 Mei tahun 2007 di umur 94 tahun.
Yang kedelapan, adalah Ratu Victoria dari Britania Raya. Alexandrina Victoria lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1819 di Istana Kensington, London. Beliau merupakan ratu dari Britania Raya dan Irlandia sejak dikukuhkannya gelar ratu pada tanggal 20 Juni tahun 1837 dan Maharani India dari tanggal 1 Januari tahun 1877. Sang ratu menggantikan sang paman William keempat. Ayahnya Pangeran Edward adalah anak kelima dari Raja George III, beliau juga seorang perwira tentara. Victoria sendiri memimpin Britania Raya selama 63 tahun 216 hari, terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil mempertahankan sistem monarki di Inggris dan menjadikannya sebagai institusi politik seremonial. Begitu pula dengan ditandai oleh ekspansi besar-besaran dari Imperium Britania. Era Victoria adalah masa perubahan terpenting di Britania Raya. Revolusi industri, sosial, ekonomi, dan teknologi berubah drastis. Di masa itulah Imperium Britania mencapai puncak kejayaan dan menjadi negara adikuasa yang dikjaya. Victoria menjalankan kekuasaannya sebagai ratu hingga tutup usia pada tanggal 22 Januari tahun 1901 di usia 81 tahun. Setelah kepergiannya, kursi kerajaan diteruskan oleh Raja Edward ke-7 yang merupakan anak kedua dan putra sulung Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Yang kesembilan, adalah Kaisar Qianlong dari Tiongkok, China. Sang Kaisar lahir pada tanggal 25 September tahun 1711 dari bangsa Manchu dinasti Qing. Kaisar merupakan Kaisar Qing keempat yang memerintah Tiongkok. Menggantikan sang ayah Kaisar Yongzheng, pemimpin bangsa Manchu yang pekerja keras dan jujur, Qianlong yang merupakan anak keempat dari sang Kaisar, berkuasa selama 60 tahun 124 hari. Qianlong dilantik pada tanggal 8 Oktober tahun 1735 yang sebelumnya menyandang gelar Pangeran Bao. Secara resmi, Kaisar memerintah Tiongkok sejak tanggal 11 Oktober tahun 1736 hingga tanggal 7 Februari tahun 1795. Kaisar Qianlong adalah pemimpin militer sukses dengan ditandainya ekspansi besar-besaran demi memperluas wilayah dinasti Qing. Salah satu ekspansi termahal yang dilakukan oleh sang kaisar adalah saat militer Qing ke Myanmar pada tahun 1765 hingga tahun 1770. Setelah mengalami peperangan hebat dan sangat berat, maka pihak Qing dan Myanmar setuju mengambil jalan damai pada tahun 1769. Isi perjanjian damai itu sendiri antara lain adalah Qing gagal menaklukkan Myanmar dan harus mundur secara penuh. Beberapa ekspansi yang dilakukan Kaisar Qing tidak berjalan baik termasuk ekspansi ke Vietnam. Di akhir masa pemerintahannya, kekalahan militer Qing disebabkan karena melemahnya kekuatan militer sang kaisar. Begitu pula, Tiongkok, dinasti Qing pun mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan sang kaisar. Kaisar menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 7 Februari 1799 di usia 87 tahun. Tampuk kerajaan selanjutnya diserahkan pada Kaisar Jiaqing anak sang kaisar. Yang ke-10, adalah James ke-1 dari Aragon, Spanyol. James ke-1 atau Jaime ke-1 sang penakluk adalah Raja Aragon, Pangeran Barcelona dan Maharaja Montpellier antara tahun 1213 hingga tahun 1276 menggantikan Raja Peter II. Lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1208, sang raja terkenal sebagai legislator dan organisator ulung hingga ia memperoleh kursi tertinggi di antara para raja Spanyol. Salah satu keberhasilannya adalah direbutnya kembali Barcelona dari kekuasaan Perancis melalui perjanjian dengan Louis ke-9 dari Perancis.
Sang raja merupakan tokoh penting dalam pertumbuhan kesusastraan di wilayah kekuasaannya. Chaim sang raja anak tunggal dari Raja Peter II dan seorang ibu yang merupakan pewaris Montpellier. Lama kekuasaannya hingga 65 tahun 90 hari. Pergolakan yang terjadi di kerajaannya termasuk pemberontakan dari pihak bangsawan berhasil beliau selesaikan dengan ujung perdamaian dan disebut Perjanjian Alcala. Pada tanggal 27 Juli tahun 1276 beliau mangkat. Raja selanjutnya yang menggantikan oleh anaknya Raja Peter III yang juga merupakan penakluk Sisilia dan menjadi Raja Sisilia pada tahun 1282. Demikian tadi 10 raja dan ratu yang memerintah dan berkuasa terlama di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.